Selanjutnya Islamic Studies. Nah, pada abad ke-19 itu studi ketimuran mengalami pemisahan sebagai disiplin ilmu tersendiri. Itu di universitas-universitas di Eropa, di Prancis dan Inggris. Motivasinya itu adalah motivasi politis karena kita tahu bahwa kedua negara itu adalah dua negara yang berambisi untuk menjajah di Timur Tengah. Kemudian di dalam pendidik studi tentang Timur Tengah pada abad 19 itu fokus utamanya adalah agama Islam, sejarah Islam dan sastra. Dan selanjutnya terkait dengan program studi kawasan, Jadi uh, diskusi mengenai Islam, mengenai sejarah agama itu akan bisa dipahami betul kalau kemudian kita memahami dengan di mana agama atau katakan Islam itu berada dalam kawasan yang ingin kemudian kita mau mempelajarinya. Kemudian dari sisi outsider dan insider itu tidak menjamin bahwa interpretasinya tentang Islam itu dapat mengklaim kevalidan dalam pengetahuan tentang manusia. Islam sebagai disiplin studi agama. Nah, Islam itu dipelajari sebagaimana Yahudi juga dipelajari di Departemen Studi Agama. Kegagalan studi agama yang tidak dapat memahami apapun dari statement agama itu dikarenakan pengetahuan yang sempit sejarah ilmu pengetahuan dalam Islam, ketimuran dan studi kawasan. Nah, setidaknya dalam sebuah artikel itu Jacob Nesner itu mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah disiplin ini, nah disiplin studi agama itu telah memproduk kurikulum umum yang didasarkan pada konsensus yang kokoh tentang apakah kita berpikir pendidikan dalam disiplin ini akan sempurna. Apakah textbook mengubah tradisi belajar pada level kedua? Yang kedua, apakah kerjasama dalam disiplin ini mengikuti program penemuan sehingga ada kemajuan yang tampak dalam investigasi pertanyaan dalam term yang panjang? Pertanyaan ketiga adalah apakah ada kriteria yang dikenali dalam pencapaian? Nah, jawaban atas 3 pertanyaan tersebut pada pertengahan tahun 1990-an itu dikatakan sangat memalukan. Bahkan kebanyakan menjadi bukti bagaimana Islam itu dipelajari sebagaimana juga Yahudi dipelajari di Departemen Studi Agama. Selanjutnya kita masuk pada analisis. Nah, Richard C. Martin dalam analisisnya dalam bukunya dan itu menyampaikan jadi ada cabang ilmu Islam Studies itu menjadi sebuah cabang ilmu dan dia mendapat perhatian dari para ilmuwan baik ilmuwan barat maupun ilmuwan timur. Bahkan kita tahu bahwa ilmuwan barat sangat getol dan sangat luar biasa dalam mempelajari Islam, mempelajari agama Islam. Bahkan orang-orang ilmuwan timur itu begitu banyak yang belajar Islam ke dunia barat. Meskipun kita tahu bahwa Islam itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan dia tersebar terutama di dunia timur. Yang selanjutnya ada metodologi. Metodologi para ilmuwan barat itu lebih mapan dibandingkan dengan di dunia timur. Bahkan orang-orang orientalis itu luar biasa ya ketika mereka mengkaji terkait dengan Islam. Makanya metode mereka itu lebih mapan. Ini menjadi PR bagi ilmuwan timur bagaimana kemudian bisa menyajikan sebuah kajian terkait dengan Islam dengan metodologi yang luar biasa. Selanjutnya pendekatan dalam mempelajari Islam, pendekatan yang lebih ditekankan oleh Richard C. Martin adalah pendekatan kesejarahan. Penting karena untuk mempelajari sebuah agama, mengkaji sebuah agama kita harus tahu terkait dengan sejarah agama tersebut. Objek studi, nah objek studi oriental berubah menjadi studi studi kawasan. Menurut Richard C. Martin, jadi ada perkembangan penggunaan istilah yang semula studi oriental menjadi studi kawasan. Dengan perubahan istilah ini juga memiliki implikasi objek studi
Studi oriental bersifat umum, mencakup apa saja asal terkait dengan ketimuran, baik agama maupun budaya yang dimiliki oleh orang-orang timur. Penutup yang menjadi penutup wajah Islamic Studies dalam sketsa awal Richard C. Martin adalah sebagai berikut. Yang pertama, subject matter. Jadi dia meliputi studi teks, yaitu teks Al-Quran, studi Al-Quran dan studi As-Sunnah, dan atas produk studi atau prior research dan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah studi praktek keislaman yang mencakup ritual resmi, authorized rituals, dan ritual populer atau popular rituals. Yang bagian C-nya adalah realitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik muslim. Selanjutnya metode dalam Islamic Studies konvensional dengan karakter deskriptif historis, filologis, dan sastrawi dengan metode-metode humanitis studies kontemporer seperti hermeneutika, fenomenologi, sosiologi, dan antropologi. Nah, hasil atau temuan dari metode-metode konvensional ini bukan berarti kemudian itu tidak menjadi dibuang, melainkan menjadi bahan yang kaya untuk tanjakan studi lebih lanjut dengan metode menggunakan metode-metode kontemporer humanities studies. Selanjutnya evaluasi kritis. Nah, kenyataan bahwa Islamic Studies tidak hanya dilakukan oleh Muslim atau insider, tapi juga non-Muslim outsider. Jadi ini kenapa meniscayakan adanya fungsi evaluasi kritis pihak pertama insider kepada outsider terhadap pihak kedua. Smith menyebutnya sebagai the principle of verifying interpretation of Islam. Tulisan Abdul Rauf dan tulisan Abdul Rauf juga menampilkan sejumlah kriteria yang tak boleh ditawar dalam menimbang karya Islamic Studies dari outsider. Dan juga Fadlur Rahman mengupas secara kritis tentang implikasi fenomenologi dalam Islamic Studies sehingga diperlukan adanya fenomenologi modifikasi, modified fenomenologi dalam buku ini menempati fungsi tersebut. Jadi inilah yang kemudian jadi telaah dari buku karya Richard C. Martin dalam buku yang berjudul Approaches to Islam in Religious Studies yang kemudian kita bahas pada pertemuan ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf dan kemudian bisa kita lanjut dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.